Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya. Kita masuk ke part yang ke-10, dimana pada pertemuan sebelumnya sudah saya buatkan part 1, 2, 3 sampai 9. Jadi untuk teman-teman ataupun adik-adik yang baru singgah di channel ini, silahkan adik-adik lihat lagi video-video saya yang sebelumnya, karena itu satu sama lainnya saling berkaitan ya. Dan kita sekarang masih di latihan soal SBMPTN, prediksi soal-soal SBMPTN, di mana soal ini kita persiapkan untuk menghadapi tes SBMPTN yang akan kita hadapi selama berapa bulan ke depan ya. Kalau pelaksanaannya insya Allah itu kalau nggak salah bulan Juli tahun 2020 ini, itu pun dengan melihat wabah COVID-19 yang sedang melanda alam semesta ini, termasuk negara kita Indonesia ya. Pokoknya kita berdoa semoga virus itu segera lenyap dari alam semesta ini, amin ya. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui di video sebelumnya, di kisi-kisi juga sudah saya buatkan terkait dengan materi-materi yang akan muncul nanti di soal SBMPTN ini. Di antaranya adalah ada pola gambar, pola barisan, logika analitik, logika profesi, sebab akibat, update PKGBT dan lain sebagainya. Pokoknya di sini insya Allah akan selalu diupdate. Pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan pola barisan gitulah, atau aritmatika dasar ini ya. Karena sebab akibat sudah saya buatkan, logika profesi udah, logika analitik mungkin nanti akan muncul. Ini Amerika Tabia belum, diagram pen juga belum. Kalau diagram pen itu tahun kemarin nggak muncul teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Ini soalnya seperti ini. Soal ini banyak sekali muncul di alam alam maya ini teman-teman ya. Katanya ini soal yang muncul seperti ini tahun kemarin tuh TPS-nya. Mudah-mudahan saja ya nggak jauh beda dari soal seperti ini gitu. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng teman-teman. Di antara berikut ini, bilangan mana yang merupakan A ketika A dibagi 3 itu prima. Jadi teman-teman harus mencari tahu berapa A di antara option ini, A, B, C, D, E. Apakah dia 3, 4, 5, 6, 7, yang ketika si A ini dibagi dengan 3, si A nya dibagi 3 harus prima. Dan kita tahu prima itu bilangan yang dimulai dari berapa? 2. Kemudian 3, 5, 7, 9 masuk gak? Enggak ya, 11. Kenapa 9 nggak masuk? Karena prima itu adalah definisinya adalah bilangan yang faktornya itu hanya 1 dan dirinya sendiri. 1 dan dirinya sendiri, 1 dan dirinya sendiri, 1 dan dirinya sendiri. Siapa? 7 berarti kan. Dirinya sendiri kan 11, berarti 1 dan dirinya sendiri. Jadi faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri gitu. Kalau 9 itu ada 3 faktor, 1 kali 3 gitu kan ya. Bisa juga 1 kali 9. Nah, jadi ada 1, 2, 3 faktor. Sementara definisi dari bilangan prima itu adalah bilangan yang faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri, diri sendiri gitu teman-teman ya. Ingat, dibuka lagi tuh. Berarti kalau begitu yang mana jawabannya? Kelihatan kan? Hasilnya harus prima. Berikut mana yang merupakan A ketika A dibagi 3 prima. Berarti harus prima. Coba kalau 3 bagi 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 prima enggak? Bukan, berarti ini jelas salah ya. 4 dibagi 3, 4/3, apalagi dia desimal, bukan juga. 5 dibagi 3 juga sama, bukan. 6 dibagi 3, nah 6 dibagi 3 berapa? Iya betul, dapat 2, berarti 7 bagi 3 jelas bukan. Jadi jawabannya adalah yang D yang benar itu ya teman-teman. Gitu ya, jadi intinya teman-teman harus tahu bilangan prima itu apa. Bilangan, siapa tahu nanti bilangan ACI juga ditanyakan, bilangan bulat, bilangan positif, bilangan negatif, bilangan caca, kemudian dan lain sebagainya ya. Pokoknya dibuka lagi definisi dari bilangan, karena operasi bilangan nanti muncul gitu teman-teman ya, di aritmatika dasar juga. Lanjut soal nomor berikutnya nih. Setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 2 dibagi 10 per min kecuali, nah, A 1/10, B 1/5, C 0, D 2, E 10. Maksudnya tahu nggak teman-teman? Jadi gini artinya. Jadi berapa si X? Nah, jadi 2 dibagi 10 dikurangi X, hasilnya bisa di antara mereka ini. Kecuali yang mana? Nah gitu ya teman-teman. Dari sebetulnya tanpa dihitung pun teman-teman harus sudah tahu nih di mana. Iya betul. Tanpa dihitung kita harus sudah bisa menebak 0. Kenapa? Karena bilangan berapapun itu dibagi dengan 2, dibagi dengan berapapun itu, gak mungkin jadi 0 teman-teman ya. Kecuali kalau di 0 di atasnya. Nah, kalau pembilangnya 0.
Kalau penyebut yang jadi 0 nggak mungkin, kecuali kalau pembilangnya 0, pembilang penyebut kan, baru jadi. Kenapa? Karena nggak mungkin 2 dibagi 0 itu hasilnya bukan 0, melainkan adalah dia tidak didefinisikan kan. Tidak didefinisikan, awas lupa lagi, didefinisikan. Nah gitu. Berarti ini salah, ini nggak mungkin, tanpa harus kita ngotret ya. Tapi kalau penasaran boleh kayak gini, 2/10 dikurangi X, nah, hasilnya bisa 1/10. Kita cek kalau benar nggak 1/10. 1/10. Nah gitu kan. Berarti ini kali silang aja, 2 kali 10, ini kali silang kan, ini kali ke atas, ini kali ke atas. 2 kali 10 berarti 20, sama dengan 1 kali 10 min X, berarti 10 min X, gitu kan ya. Ini kali sini langsung aja lah. 20 ini pindah ruas, min 10 sama dengan min X. 20 kurang 10? Iya betul, 10 min X. Berarti X nya berapa? Min 10. Tuh bisa. Dia bisa bernilai dia bisa bernilai 1/10 kalau X nya min 10. Min 10 itu 1. Oke, dia ini bungkus ya. Yang kedua, 1/5 bisa nggak 1/5? 2 dibagi 10 min X, hasilnya bisa 1/5. Bisa nggak? Bisa. 5 kali 2 10. Ini kali ini berarti kan tetap 10 min X. 10 kurang 10 0 kan. Oh berarti 0 X nya. Nah X nya 0. Coba benar nggak? 10 kurang 0, 10 berarti 2/10 hasilnya ya. 2/10 diperkecil 1/5. Tuh ketahuan. Ini juga bisa. 2, kalau 2 bisa nggak? Berarti X nya harus berapa? Kalau mau 2 berarti X nya harus 8. 10 ya. 10 9 kurang 9 1 kan, 2 dibagi 1 2 gitu kan, betul. Kalau mau 10 berarti dia harus kalau mau 10 berarti boleh 2/10 dikurangi X harus 10 katanya. Berarti kali silang aja. Ini nggak ada temannya, 10/1 ini 2 tetap. 10 kali 10 100 kan. 10 kurangi min X min 10 X. Ini pindah ruas, berarti ini cari jalan, ke sini ini pindah. Berarti min 98 kan, min 98 sama dengan min 10 X. Berarti X nya berapa? Min 98 per min 10, berarti X nya harus 98/10 X nya itu. Coba cek benar nggak? 2 dibagi 10 dikurangi 98/10 harus sama dengan 10 kan? Coba. Ini kan per 10 berarti dirubah dulu ke per 10 nih. Berarti 2 dibagi ini kan per 10. Kalau ditasi 10 berarti kalikan 10 di 100, berarti 100 dikurangi 98/10 harus per 10. Berarti 100 dibagi kurangi 98 berapa tuh? 2/2/10 sama dengan 10 kan gitu ya. Nah 2 dibagi 2/10 artinya ini 2 dibagi 2/10. Ingat, bagi bisa jadi kali dengan syarat pembilang penyebut menjadi pembilang kan. 2 kali 10/2. Ini 2 coret aja 10. Tuh kan sama 10 jawabannya. Gitu teman-teman. Bisa ini juga. Jadi yang nggak mungkin itu adalah yang 0. Nah, sebetulnya tanpa dikotret pun teman-teman ya harus bisa menebak. Karena pembilang itunya bukan 0, nggak mungkin terjadi 0 gitu. Kenapa? Karena penyebut nggak boleh 0, dilarang gitu ya. Kalau 0 kan menghasilkan tidak didefinisikan tadi. Gitu jawabannya adalah yang C gitu. Soal yang terakhir. Nah, untuk sementara hanya 3 soal dulu ya. Seperti biasa nanti akan dibuatkan kalau banyak penontonnya gitu teman-teman ya. Jangan sampai banyak video tapi nggak ada yang nonton. Nanti kasihan yang membuatnya. Oke, yang terakhir. Ini untuk pemanasan aja dulu. Apalagi soal yang kayak gini ya. Ini kan sama 1/11. Jangan mentang-mentang di akar kita jadi bingung. Ini kan sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama ya udah jumlahin aja, berarti ini 2/11 teman-teman, dipangkatin 2 berarti 2 pangkat 2 4, akar 11 pangkatin 2 11. Ya udah, ada nggak? Ada 4/11. Awas bukan 4/11. Jadi C jawabannya ya. Mana C deh? C gitu. Itu ya caranya gitu caranya. Atau boleh juga ini kita kalau susah kita misalkan sebagai A, 1/11-nya akar 11-nya kita misalkan sebagai A ditambah A karena dia sama ya. Dikuadratkan. Nah, berarti ini kan A tambah A jadi 2A ya. Dikuadratkan, gitu kan ya. 2A, 2 pangkat 2 berarti ini sama aja dengan 4. A pangkat 2 A kuadrat. Nah, berarti 4 dipangkatin A kuadratnya A mana berapa A tadi? A akar 11 kan. Kuadrat kan? 1 pangkat 1 1 per akar 11 pangkat 2 11. Jadi 4/11 sama juga kan teman-teman ya. Nah, banyak jalan menuju Roma, pokoknya boleh pakai cara manapun itu hasilnya pasti sama. Oke teman-teman, barangkali ini saja dulu episode kami kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi hanya mohon maaf hanya bisa 3 soal dulu.
Mudah-mudahan nanti banyak penontonnya sehingga nanti membuat saya semakin bersemangat untuk membuat videonya gitu teman-teman ya. Karena nanti kalau terlalu banyak, terlalu lama, kalau gak ada yang nonton kasihan yang membuat videonya. Siapa yang membuat video? Saya. Berarti siapa yang kasihan? Saya juga ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini saja dulu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan untuk menghadapi tes SBMPTN yang akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan. Jadi mari kita gunakan waktu yang saya ini untuk memperbanyak latihan, memperbanyak membaca dan cari referensi dari teman-teman, kakak kelas, adik ataupun siapa yang kemarin mengikut SBMPTN tahun 2019. Karena tahun 2019 ini yang diteskan hanya TPS saja. Kalau tahun kemarin kan gabungan, itu kombinasi antara TPS dan TKA. Kalau sekarang hanya TPS saja. Jadi teman-teman fokus pada TPS yaitu untuk soal-soalnya. TPS itu kan sudah ada dibuatkan kisi-kisinya tuh, ada 4 subtes ya, ada tes penalaran umum, pemahaman bacaan, kemudian penalaran kuantitatif dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman harus persiapkan itu semua. Insya Allah pokoknya di sini akan selalu diupdate gitu. Kalau ada teman-teman yang misalkan memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada soal yang ini dibahas, silakan juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau gak ada yang berkomentar, berarti kasihan yang membuat videonya gitu ya. Oke, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.